Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrul Rozi. Saya dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pengampu Bapak Firman Setiawan, yang akan menjelaskan tentang utility dan perilaku konsumen 2. Langsung saja ke pembahasan pertama, akan dibahas langsung oleh saudari kita Erika Febri Ayu. Mohon kepada teman-teman untuk menyimak dan memahami apa yang nantinya akan disampaikan. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kali ini. Silakan disimak terlebih dahulu videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febri Ayu, NIM 135. Di sini saya akan membahas mengenai kurva indifference dan juga garis anggaran. Baik, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu kurva indifference. Kurva indifference merupakan kurva yang memberikan sebuah gambaran mengenai preferensi konsumsi. Kurva indifference seseorang dapat kita ketahui dengan menghadapkan sejumlah pilihan antara berbagai konsumsi barang A dan juga B. Sebuah anggapan yang menjadi dasar analisa kurva indifference yaitu bahwasanya konsumen bisa mengatakan yang mana dari salah satu kombinasi tersebut yang memberikan kepuasan yang sama baginya, mana yang lebih sedikit dan mana yang lebih banyak. Satu kurva indifference merupakan kurva yang menunjukkan utility atau kepuasan yang sama yang diperoleh konsumen dengan mengkonsumsi berbagai kombinasi barang A dan B, atau dengan kata lain, kurva indifference menunjukkan berbagai kombinasi barang A dan B yang memberikan tingkat kepuasan yang sama daripada konsumen tersebut. Keunggulan dari kurva indifference ada beberapa, yaitu tidak perlunya anggapan bahwa utility konsumen bersifat kardinal. Yang kedua, efek perubahan harga terhadap jumlah yang diminta bisa dipecah lebih lanjut, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Dapat menunjukkan faktor lain yang penting dalam memengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang, antara lain seperti penghasilan konsumen, perubahan harga barang lain, dan selera konsumen. Kurva indifference memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berslope negatif atau turun miring ke kanan. Hal tersebut menunjukkan apabila ingin mengkonsumsi barang A lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi barang B. Yang kedua, cembung ke arah origin. Kurva yang cembung ke arah titik origin menjelaskan kadar marginal, yaitu menggambarkan besarnya pengorbanan terhadap konsumsi suatu barang untuk menambah konsumsi barang yang lain dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang akan didapat. Dalam kurva indifference, semakin tinggi tingkat kepuasan seseorang, maka semakin tinggi pula kurva indifference-nya. Yang ketiga, tidak pernah saling berpotongan. Lalu kita lanjut kepada garis anggaran atau biasa kita sebut dengan budget line. Konsumen dalam memaksimum kepuasannya memiliki kendala, yaitu pendapatan yang dimiliki olehnya. Prinsip ekonomi mengatakan bahwasanya dengan sebuah pengorbanan yang terkecil akan memperoleh tingkat kepuasan tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu diharapkan memperoleh tingkat kepuasan yang maksimum. Tingkat pendapatan dihubungkan dengan harga-harga barang yang akan dibeli akan menunjukkan garis anggaran atau yang kita sebut dengan budget line. Budget line merupakan sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar.
Kemiringan garis anggaran menunjukkan tingkat sejauh mana konsumen dapat menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pergeseran garis anggaran dan maksimasi utility untuk multi konsumsi. Pertama yakni langsung saja pergeseran garis anggaran. Konsumen dalam hal untuk memaksimalkan kepuasannya masih memiliki kendala yang sama seperti biasanya, yakni terkendala dengan pendapatan. Sebagai contoh untuk mengetahui pergeseran anggaran tersebut, marilah kita mengambil contoh sebagai berikut. Jadi, yang sebagai pegawai kantor memiliki pendapatan yang disimbolkan dengan huruf I, pendapatan tetap setiap bulannya yang bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok dan lainnya. Untuk konsumsi pokok kita beri simbol X, dan untuk konsumsi bahan-bahan lainnya diberi simbol Y. Harga untuk setiap masing-masing bahan tersebut diberi simbol PX dan PY. Maka X harga 96 pokok dan jumlah pokok yang dibeli. Sementara YPY harga bahan lainnya dan jumlah bahan lainnya yang dibeli. Selanjutnya, garis anggaran menunjukkan semua kombinasi dari barang X dan barang Y di mana total uang yang dibelanjakan sama dengan pendapatannya. Karena kita hanya membahas dua macam kebutuhan pokok, di mana Yadi akan membelanjakan semua pendapatannya untuk bahan-bahan dan lainnya, mengabaikan atau mengenyampingkan kemungkinan untuk menabung. Maka kombinasi kebutuhan pokok dan lainnya yang dapat dibeli terletak pada garis. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwasannya Yadi akan membelanjakan semua pendapatannya untuk bahan-bahan dan lainnya, mengabaikan atau mengenyampingkan kemungkinan untuk menabung. Jadi pendapatan yang dia dapatkan selama 1 bulan dia bekerja, dia habiskan untuk keperluan membeli bahan-bahan dan kebutuhan lainnya tanpa memikirkan ataupun mengabaikan perihal untuk menabung. Selanjutnya, maka kombinasi kebutuhan pokok dan lainnya yang dapat dibeli terletak pada garis I sama dengan XPY plus YPY. Dimisalkan Yadi memiliki penghasilan 6 juta per bulan, sedang harga kebutuhan pokok adalah 10.000, sementara harga bahan lainnya adalah 20.000, maka tabel 4.1 menunjukkan sebagai berbagai kombinasi kebutuhan pokok dan lainnya yang dapat dibeli setiap bulan dengan pendapatan 6 juta rupiah. Ketika dibuat permisalan seluruh anggaran yang dimilikinya dihabiskan untuk membeli kebutuhan pokok tanpa adanya menabung dan tanpa ada sisa, maka paling banyak ia dapat membeli 600 unit bahan-bahan dengan kisaran harga Rp10.000 per unit. Seperti terlihat pada titik A, seandainya Yadi menghabiskan pendapatannya untuk seluruh unit bahan-bahan lainnya, maka ia dapat membeli sebesar 300 unit lainnya dengan kisaran harga Rp10.000 per unit. Seperti yang dapat terlihat pada titik D, titik B dan C menunjukkan dua cara tambahan bagaimana penghasilan Yadi sebesar 6 juta rupiah dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pokok dan lainnya. Hal yang saya sebutkan tadi terdapat tabel di dalamnya. Jika teman-teman kurang paham, silakan dilihat tabel yang telah ada di makalah kami. Selanjutnya, yakni gambar 4.6 menunjukkan bahwa kombinasi kebutuhan pokok X dan lainnya Y yang didapati individu ditunjukkan oleh segitiga OAT dengan berpendapat bahwa pelaku lebih suka mendapatkan barang banyak daripada barang sedikit. Maka batas luar segitiga ini merupakan kendala yang relevan, menunjukkan seluruh pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan pada barang X dan Y. Slope dari batas anggaran yang terbentuk segitiga ini ditentukan oleh min PX atau PY. Dalam hal ini min 100 banding 200 sama dengan min setengah. Kemiringan garis anggaran min PX atau PY adalah perbandingan negatif dari harga dua jenis barang. Besarnya kemiringan menunjukkan tingkat di mana kedua barang dapat dipertukarkan satu sama lain tanpa mengubah jumlah uang yang harus dibelanjakan. Yang berikutnya, materi berikutnya yakni maksimasi utility untuk multi konsumsi. Berdasarkan pola konsumsi manusia dalam mengonsumsi satu jenis barang untuk mencapai utilitas maksimum, lahirlah hukum Gosen. 1.
yang dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gossen. Pada intinya, hukum ini menyatakan jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi, tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Maka dari itu, maksimasi multikonsumsi tidak bisa maksimal karena tambahan unit barang hanya memberikan utilitas yang semakin kecil. Utilitas dari meminum air misalnya, contohnya seperti meminum air, dapat digambarkan melalui angka. Misalnya pada saat Dila pertama kali minum, tingkat utilitas Dila atau tingkat kepuasan Dila masih baru mencapai nilai 6 util. Berikutnya, di saat Dila minum air dalam gelas kedua, nilai dari tingkat utilitas Dila meningkat menjadi 11 util. Jadi semakin meningkat. Begitu pula seterusnya, ketika Dila minum air dalam gelas ketiga, nilai tingkat utilitas Dila kembali naik menjadi 15 util. Selanjutnya, secara berturut-turut untuk gelas keempat, nilai tingkat utilitasnya menjadi 18 util. Jadi semakin dia meminum, semakin dia banyak mengkonsumsi, maka utilitasnya semakin tinggi. Untuk gelas kelima, nilai tingkat utilitasnya menjadi 20 util. Untuk gelas ke-6, nilai tingkat utilitasnya adalah 21 util. Untuk gelas ke-7 sama dengan gelas ke-6, yakni 21 util. Apabila situasi tersebut digambarkan dalam tabel, akan tampak sebagai berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu merupakan paparan dari penjelasan tabel yang telah terdapat di makalah kami. Silakan teman-teman untuk melihat makalah kami agar lebih jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila materi ini benar, selayaknya merupakan hasil dari kinerja orang-orang yang sudah lampau. Jadi kalaupun salah, maka itu merupakan teguran dan kritik sekaligus saran bagi kami. Semoga makalah ini bisa lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan pemateri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatu Rodiah. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya kebagian membahas tentang akibat perubahan pendapatan dan harga. Perubahan pendapatan konsumen secara nominal, di mana harga barang dianggap tidak berubah, biasanya akan menyebabkan perubahan terhadap jumlah barang yang diminta. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan tersebut tidak selalu seiring. Maksudnya adalah kenaikan pendapatan tidak selalu akan mendorong permintaan suatu barang. Apakah barang tersebut termasuk barang normal, barang superior, barang inferior, atau barang given. Untuk barang normal dan superior biasanya terjadi peningkatan permintaan apabila kenaikan pendapatan. Konsumen justru akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Diketahui bahwa apabila ada kenaikan pendapatan di mana rasio harga relatif tetap, maka akan menggeser garis anggaran ke kanan sejajar dengan garis anggaran sebelumnya. Pergeseran garis anggaran tersebut tentu saja akan menggeser titik keseimbangan konsumen. Garis yang menghubungkan berbagai titik keseimbangan konsumen disebut dengan kurva pendapatan konsumsi. Selanjutnya, pengaruh perubahan harga terhadap barang yang diminta dapat dijelaskan melalui dua efek. Nah, yang pertama efek substitusi dan yang kedua efek pendapatan. Penurunan harga akan menyebabkan pendapatan real konsumen meningkat sehingga akan menambah konsumsi berbagai barang. Efek substitusi adalah terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga, di mana perubahannya
substitusi pada sepanjang perubahan kurva indifferent mula-mula penghasilan real dianggap tetap. Sedangkan efek pendapatan adalah terjadinya karena adanya perubahan suatu barang yang menyebabkan pendapatan real konsumen berubah sehingga jumlah barang yang diminta berubah, di mana harga lain dan pendapatan nominal konsumen tetap. Perubahan efek substitusi dan efek pendapatan dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan barang normal, superior, inferior, atau given. Telah diketahui bahwa efek substitusi digambarkan sebagai pergeseran garis anggaran pada sebuah kurva difference yang tetap, sedangkan efek pendapatan digambarkan sebagai pergeseran paralel dari garis anggaran. Misalnya, pada sumbu vertikal menunjukkan variabel B, sedangkan sumbu horizontal adalah S. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjut presentasi dari kelompok 6, yaitu efek pendapatan dan efek penggantian. Efek penggantian yaitu konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain. Dan efek pendapatan adalah penurunan harga pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real. Ini akan menambah konsumen berbagai barang. Efek penggantian dan efek pendapatan dapat dipisahkan dengan melihat keadaan keseimbangan yang tidak dipengaruhi oleh efek pendapatan. Dalam menjelaskan pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas satu jenis barang yang diminta. Harga suatu barang berubah, maka perubahan variabel tersebut memiliki dua efek, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Konsumen cenderung akan membeli barang yang harganya lebih murah dan membeli lebih sedikit barang yang harganya relatif lebih mahal. Reaksi atas perubahan harga ini disebut dengan efek penggantian. Oleh karena itu, salah satu barang menjadi lebih murah, maka secara otomatis pendapatan real konsumen meningkat. Konsumen merasa lebih untung karena mereka dapat membeli banyak barang yang sama dengan mengeluarkan yang lebih sedikit. Dengan demikian, konsumen memiliki sisa uang untuk membeli barang tambahan. Perubahan permintaan akibat lebih perubahan daya beli real ini disebut efek pendapatan. Efek penggantian dan efek pendapatan tersebut terjadi secara bersamaan. Akan tetapi dalam analisis sangat bermanfaat apabila kita membedakan kedua peristiwa tersebut. Dalam pembahasan ini barang dibagi dalam 3 jenis, yaitu barang normal, barang inferior, dan barang given. Barang normal adalah barang yang kita perhatikan apa yang terjadi apabila harga makanan jatuh sementara harga barang lain tetap, dengan asumsi bahwa barang makanan dan barang lainnya adalah barang normal. Apabila harga makanan turun sementara harga barang lain tetap, maka garis anggaran bergeser keluar dari PQ ke PR. Konsumen sekarang memiliki titik C pada kurva independen untuk memaksimalkan kuantitatif. Dengan demikian, penurunan harga pangan memberi peluang kepada konsumen untuk meningkatkan tingkat kepuasan dari U1 ke U2. Jadi penurunan harga makanan kenaikan daya lebih konsumen. Dengan turunnya harga pangan menimbulkan dua efek, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian adalah perubahan kuantitas konsumsi makanan disebabkan karena perubahan harga makanan.
dengan berpegang pada tingkat utilitas yang kontas. Efek penggantian meliputi perubahan dalam konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat harga pangan menjadi lebih murah daripada barang lain. Maka garis anggaran bergeser keluar dari PQ ke PR. Konsumen sekarang memiliki titik C pada kurva independen untuk memaksimalkan kuantitatif. Dengan demikian, penurunan harga pangan memberi peluang kepada konsumen untuk meningkatkan tingkat kepuasan dari U1 ke U2. Jadi penurunan harga makanan kenaikan daya lebih konsumen. Dengan turunnya harga pangan menimbulkan dua efek, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian adalah perubahan kuantitas konsumsi makanan disebabkan karena perubahan harga makanan. Dengan berpegang pada tingkat utilitas yang kontas. Efek penggantian meliputi perubahan dalam konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat harga pangan menjadi lebih murah daripada barang lain. Selanjutnya, efek pendapatan dari barang normal yaitu perubahan konsumsi pangan yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli dengan harga yang relatif konstan. Efek pendapatan dapat dilihat pada garis anggaran yang dibuat dan melewati titik B menuju garis anggaran yang paralel PR yang melewati C. Konsumen memiliki titik C pada kurva indiferen U2 karena harga pangan yang lebih rendah menaikkan tingkat kepuasan konsumen. Peningkatan konsumsi pangan dari X2 ke X3 adalah ukuran dari efek pendapatan. Karena makanan adalah barang normal, maka efek pendapatan membuat permintaan akan makanan naik. Oleh karena gerakan yang ada mencerminkan gerakan dari kurva indiferen satu ke indiferen yang lain. Jadi, efek pendapatan pada dasarnya adalah pengukuran perubahan daya beli konsumen. 2. Barang inferior. Yang dimaksud dengan barang inferior adalah barang yang apabila mendapatkan konsumen naik, maka permintaan akan barang tersebut turun atau negatif. Barang inferior menunjukkan bahwa pada awalnya konsumen pada titik A pada garis anggaran PQ dengan turunnya barang X, maka konsumen bergerak pada menuju titik C. Hasil perubahan pada pembelian barang X dapat dibagi menjadi event substitusi X1 dan X2 yang ditandai dengan pergerakan dari titik A dan ke titik B. Dan efek pendapatan X3 ke X2 yang ditandai dengan pergerakan dari titik B ke titik C. Jadi, barang X adalah barang inferior karena efek pendapatan adalah negatif dalam kasus ini. Perlu diperhatikan bahwa turunnya harga barang X tetap meningkat permintaan atas barang X tersebut. Yang ketiga, barang given. Efek pendapatan pengaruh cukup besar dibanding dengan pengaruh efek substitusi arah perlawanan. Maka disebut barang given. Seorang ekonom Inggris bernama Robert Vivern pada abad ke-19 di Irlandia yang menunjukkan efek pendapatan dan efek substitusi tersebut. Pada awalnya konsumen beberapa pada titik A secara relatif mengonsumsi barang X dan Y yang hampir sama kuantitasnya. Pada harga barang X turun, maka penurunan harga barang X menyisihkan pendapat yang cukup sehingga konsumen ingin membeli tambahan barang Y lebih banyak seperti terlihat pada titik C. Titik C dengan kurva indiferen yang lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya menunjukkan pada konsumen memiliki kepuasan
uang lebih tinggi pada titik C dibanding pada titik A, walau ia mengonsumsi barang X lebih dikit dari sebelumnya. Efek pendapatan yang negatif cukup besar. Dapat kenyataan efek pendapat biasanya cukup kecil secara individu dan sebagai besar barang hanya merupakan bagian kecil dari anggaran belanja konsumen. Selanjutnya, efek pendapatan dari barang normal yaitu perubahan konsumsi pangan yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli dengan harga yang relatif konstan. Efek pendapatan dapat dilihat pada garis anggaran yang dibuat dan melewati titik P menuju garis anggaran yang paralel PR yang melewati C. Konsumen memiliki titik C pada kurva indiferen U2 karena harga pangan yang lebih rendah menaikkan tingkat kepuasan konsumen. Peningkatan konsumsi pangan dari X2 ke X3 adalah ukuran dari efek pendapatan. Karena makanan adalah barang normal, maka efek pendapatan membuat permintaan akan makanan naik. Oleh karena gerakan yang ada mencerminkan gerakan dari kurva indiferen satu ke indiferen yang lain. Jadi, efek pendapatan pada dasarnya adalah pengukuran perubahan daya beli konsumen. 2. Barang inferior. Yang dimaksud dengan barang inferior adalah barang yang apabila mendapatkan konsumen naik, maka permintaan akan barang tersebut turun atau negatif. Barang inferior menunjukkan bahwa pada awalnya konsumen pada titik A pada garis anggaran PQ dengan turunnya barang X, maka konsumen bergerak pada menuju titik C. Hasil perubahan pada pembelian barang X dapat dibagi menjadi event substitusi X1 dan X2 yang ditandai dengan pergerakan dari titik A dan ke titik B. Dan efek pendapatan X3 ke X2 yang ditandai dengan penggerakan dari titik B ke titik C. Jadi, barang X adalah barang inferior karena efek pendapatan adalah negatif dalam kasus ini. Perlu diperhatikan bahwa turunnya harga barang X tetap meningkat permintaan atas barang X tersebut. Yang ketiga, barang given. Efek pendapatan pengaruh cukup besar dibanding dengan pengaruh efek substitusi arah perlawanan, maka disebut barang given. Seorang ekonom Inggris bernama Robert Vivern pada abad ke-19 di Irlandia yang menunjukkan efek pendapatan dan efek substitusi tersebut. Pada awalnya konsumen beberapa pada titik A secara relatif mengonsumsi barang X dan Y yang hampir sama kuantitasnya. Pada harga barang X turun, maka penurunan harga barang X menyisihkan pendapat yang cukup, sehingga konsumen ingin membeli tambahan barang Y lebih banyak seperti terlihat pada titik C. Titik C dengan kurva indiferen yang lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya menunjukkan pada konsumen memiliki kepuasan uang lebih tinggi pada titik C dibanding pada titik A, walau ia mengonsumsi barang X lebih dikit dari sebelumnya. Efek pendapatan yang negatif cukup besar. Dapat kenyataan efek pendapat biasanya cukup kecil secara individu dan sebagai besar barang hanya merupakan bagian kecil dari anggaran belanja konsumen. Inggris bernama Robert Vivern pada abad ke-19 di Irlandia yang menunjukkan efek pendapatan dan efek substitusi tersebut. Pada awalnya konsumen beberapa pada titik A secara relatif mengonsumsi barang X dan Y yang hampir sama kuantitasnya. Pada harga barang X turun,
maka penurunan harga barang es menyisihkan pendapat yang cukup, sehingga konsumen ingin membeli tambahan barang Y lebih banyak seperti terlihat pada titik C. Titik C dengan kurva indifferent yang lebih tinggi dibanding bintang sebelumnya menunjukkan pada konsumen memiliki kepuasan uang lebih tinggi pada titik C dibanding pada titik A, walau ia mengonsumsi barang es lebih sedikit dari sebelumnya. Efek pendapatan yang negatif cukup besar. Dapat kenyataan efek pendapat biasanya cukup kecil secara individu dan sebagai besar barang hanya merupakan bagian kecil dari anggaran belanja konsumen. Sekian, terima kasih penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.